Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ATT semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. ATT, kalau misalkan Ibu bertanya apa kabar hari ini, ATT jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, lancar barokah, Allahu Akbar. Oke, bisa? Oke, kita ulangi ya bareng-bareng ya, gak apa-apa. Kita ulangi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Lancar barokah. Allahu Akbar. Wah, hebat ya ATT, sudah siap dan kelasnya juga sudah rapi. Ketika Ibu masuk ke sini, kelasnya sudah rapi dan mejanya juga sudah lurus. ATT sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Insyaallah siap, Bu. Baik. Agar pembelajaran kita berkah dan dilancarkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Memori. Baik, dan Teteh, hari ini kita akan belajar PAI di pertemuan ke-1 di bab 4, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan nih, coba Ibu mau lihat dong, Teteh lihat di teman-temannya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini masuk semua. Nah, baik, karena hari ini masuk semua, kita hari ini mau belajar apa tadi kata Ibu? Mau belajar hidup lapang dengan berbagi. Nah, ATT coba kita perhatikan di gambar berikut ini. Kegiatan apa sih yang sedang mereka lakukan? Ada yang tahu tidak? Membayar zakat. Nah, betul sekali ya. Ini adalah kegiatan membayar zakat. Nah, pernahkah kamu ikut serta membayar zakat dengan orang tuamu? Di sini ada yang pernah mengikuti atau membayar zakat dengan orang tua? Ada yang sudah pernah? Coba angkat tangan. Pernah, Bu. Pernah. Wah, gimana itu perasaannya ketika ikut membayar zakat dengan orang tua? Senang, Bu. Senang, oke. Nah, jadi kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Coba kita lihat ya gambar-gambarnya. Ini ada orang-orang yang diberikan zakat. Lalu kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Ada yang tahu nggak? Kebiasaan tahu, Bu. Tahu ya. Berarti hari ini Ibu akan kasih tahu di pembelajaran hari ini. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian zakat. ATT gak apa-apa kalau yang belum tahu. Sekarang kita akan belajar bersama ya mengenai pengertian zakat, hukum zakat, manfaat zakat, dan golongan orang yang berhak menerima zakat. Oke. Nah, sebelum kita ke pembelajaran nih, ATT kita ice breaking dulu ya, biar belajarnya lebih semangat. Hebat, tadi ATT sudah masuk semua, sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, sekarang sebelum ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, ATT tepuk 1 kali ya. Kalau Ibu bilang tepuk siang, berarti 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam tidak ada tepukan. Iya. Oke, dapat dipahami ATT? Iya, Bu. Oke, mohon maaf, slide-nya maju nggak ya? Maju, Bu. Oke. Nah, siap ya? Tepuk pagi. Nah, nanti yang salah maju ke depan ya. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore. Ayo, ada yang salah gak? Tepuk malam. Oke, hebat sekali ya ATT
kelas 5. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih sebelum nanti. Jadi hari ini itu kita belajarnya itu kan tentang zakat. Nah, kita belajarnya itu nanti akan berdiskusi ATT. Tapi sebelum berdiskusi, ATT dengarkan dulu penjelasan dari Ibu ya. Yang pertama, tentang pengertian zakat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, adapun tadi kan kita bertanya ya, kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Nah, karena zakat itu memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya membersihkan harta dan mensucikan diri, membantu orang-orang yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, dan memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Oke. Nah, adapun kemana sih itu zakat yang kita keluarkan itu disalurkannya? Nah, tapi sebelum ke sini, ada yang sudah tahu belum kira-kira kemana sih zakat yang kita keluarkan itu disalurkannya? Ada yang sudah tahu belum? ATT. Orang-orang miskin, Bu. Orang miskin, betul. Apalagi ada yang sudah tahu? Guru ngaji, Bu. Apa? Guru ngaji, Bu. Iya, oke. Nah, agar kita lebih mengetahui, kita lihat ya, zakat yang kita keluarkan itu disalurkannya atau diberikannya itu kepada siapa sih? Nah, yang pertama kepada orang fakir. Orang fakir itu siapa? Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki pekerjaan. Yang kedua, kepada orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga, zakat itu disalurkan kepada amil zakat, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat. Nah, yang keempat, zakat disalurkan kepada seorang mu'alaf. Siapakah mu'alaf itu? Yaitu orang yang baru masuk Islam. Nah, ATT bukan hanya 4 ini aja ya, masih ada 4 lagi golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya yang kelima ada rikob. Rikob itu budak yang ingin memerdekakan diri. Nah, yang selanjutnya yang keenam ada gorim. Gorim itu orang yang terlilit hutang. Dan yang ketujuh ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Jadi itu ATT, zakat itu disalurkannya itu kepada golongan orang-orang ini. Nah, ATT ada yang ingin ditanyakan tidak? Mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan barusan tentang pengertian zakat, hukum zakat, manfaat zakat, dan penyaluran zakat. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Nah, agar ATT bisa lebih hafal ya, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Kan tadi banyak banget ya, Bu. Itu kayaknya aku susah deh. Nah, kita hafalinnya dengan lagu. ATT sudah tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Tahu, Bu. Oke. Nadanya ini nadanya seperti lagu Kalau Kau Suka Hati. Ibu akan contohkan dulu ya, nanti kemudian ATT juga ikuti bersama-sama. Oke, ATT siap? Siap. Oke, nih nadanya seperti ini. Bayar zakat rukun Islam yang ketiga. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat diberi pada yang berhak menerima. Golongan itu disebut mustahik. Fakir miskin amil zakat dan mu'alaf. Gorib sabilillah ibnu sabil. Fakir miskin amil zakat dan mu'alaf. Rikob gorim sabilillah ibnu sabil. Oke, ATT dapat dipahami nadanya? Iya. Bu. Oke, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya dengan lagunya. Siap ya? 1, 2, 3. Bayar zakat Rukun Islam yang ketiga.
Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat diberi pada yang berhak menerima. Golongan itu disebut mustahik. Akhir miskin amil zakat dan alat. Rikob gorim sabil doaib sabil. Fakir miskin amil zakat dan mu'alaf. Rikob gorim sabil ibnu sabil. Nah sekarang coba Ibu mau ATT perhatikan dulu ke depan ya. Sekarang kita akan pembagian kelompok. Nah, kelompok 1 itu akan mendiskusikan tentang fakir dan miskin. Kelompok 2 akan mendiskusikan tentang amil dan mu'alaf. Kelompok 3 akan mendiskusikan rikob dan gorib. Kelompok 4 sabilillah dan ibnu sabil. Nah, sebelum itu kita akan bagi dulu kelompok ya ATT, dan nanti Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok yang harus ATT isi mengenai materi yang akan ATT diskusikan. Nah, sebentar ya. Ini sudah Ibu buat. ATT kelihatan di layar. Coba kelompok 1 siapa? Ida ya, kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 2 namanya yaitu Mira, Teteh Mira ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 Teteh Fitri, dan kelompok 4 berarti Hilman ya. Oke, sekarang setiap kelompok yang tadi kelompok 1 berarti mendiskusikan tentang fakir miskin. Siapakah mereka dan mengapa mereka termasuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima zakat? Silakan ini diambil ya lembar kerja kelompoknya. Nah, untuk kelompok 2 tentang amil dan mu'alaf. Siapakah mereka dan mengapa mereka termasuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima zakat? Nah, kelompok 3 rikob dan gorim, dan kelompok 4 sabilillah dan ibnu sabil. Silakan Ibu beri waktu 30 menit untuk ATT mendiskusikan materi ini ya. Silakan, boleh mulai dari sekarang. Free memory. Oke, ATT, sekarang silahkan yang sudah selesai jawabannya itu boleh dibaca kembali karena nanti akan dipresentasikan oleh ATT ya. Nanti kelompok pertama yaitu akan mempresentasikan pertama dan sampai kelompok 4. Free memory. Oke, ATT, sebagaimana yang tadi ATT diskusikan dan presentasikan, hebat sekali ya ATT, sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan dengan lancar sekali tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, tadi ATT juga yang bertanya. Izin dulu ya. Aku izin ke belakang. Iya. Ada yang bertanya, mengapa sih Bu mereka itu termasuk ke dalam kategori? Nah, ini ATT sumbernya ya. Mengapa orang-orang yang tadi, yang 8 orang itu termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat? Karena terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah, coba siapa yang mau baca? Nanti Ibu beri bintang. Jadi setiap pembelajaran Ibu, ATT yang bertanya, yang aktif nanti akan Ibu beri bintang ya untuk ditempel di dinding kelas. Coba siapa yang mau membaca? Yang berani? Saya, Bu. Oke, silahkan, hebat ya. ATT yang lainnya dengarkan ya. Boleh, mangga silahkan AA. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah
Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Oke, baik, AA hebat sekali ya. Coba yang lainnya sekarang kita baca ya artinya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang-orang fakir. Hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, zakat, para mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, ATT, ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, tidak ada ya. Tidak ada, Baik, Bu. sekarang kita akan evaluasi mengenai pembelajaran hari ini. Nah, ATT, sekarang Ibu mau bagikan lembar LKPD-nya. Ini setiap orang ambil satu ya. Nanti ketika Ibu membacakan soal, kalian langsung tulis ya. Nanti kalau sudah kertasnya diangkat ke atas. Nah, nanti Ibu akan lihat siapa orang yang pertama kali maju ke depan dan mengangkat kertasnya. Dan kalau yang jawabannya benar, itu akan mendapatkan bintang dari Ibu ya. Siap ya. Soalnya adalah, tebak ya, ATT boleh raise hand ya di situnya. Oke, soalnya siap ya, perhatikan ya. Aku adalah seorang yang mengurus dan mengelola zakat. Siapakah aku? 1, 2, 3. Oke. Itu siapa yang duluan? Teteh Putri, silahkan. Apa jawabannya? Amil zakat. Amil zakat, betul sekali ya. Selamat, Teteh mendapatkan bintang. Nanti bintangnya kalau sudah 5 bintang dalam 1 bulan, maka nanti akan ada voucher jajan dari Ibu. Oke. Jajan bakso, Bu. Nah, oke. ATT, jadi untuk pembelajaran hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Pengertian zakat, hukum zakat, kemudian manfaat zakat, orang-orang yang menerima zakat. Nah, kita sebagai manusia yang hidup dengan manusia lainnya, dan kita juga sebagai umat muslim, kita juga harus ya saling menolong dan membantu satu sama lain dengan orang yang membutuhkan. Apalagi ada di sekitar kita orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita diam saja melihat kondisi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Itu ya ATT. Nah, adapun ATT untuk materi selanjutnya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam zakat dan zakat fitrah, syarat, ketentuan, dan cara menghitungnya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akan cukupkan sekian ya. Nanti kita akan lanjutkan lebih luas lagi mengenai macam-macam zakat, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Oke, ATT, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa yuk. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ATT, sampai bertemu lagi ya nanti di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ATT jaga kesehatan, makan makanan sehat dan yang banyak minumnya. Oke, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.